Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Fadli dengan NIM 2555201029 dari Prodi Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan teori himpunan dalam matematika diskrit, yaitu sebagai berikut. 1. Pengertian himpunan. Dalam pengertian himpunan, ada beberapa faktor seperti 1. Definisi himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek atau elemen yang didefinisikan dengan jelas. Dalam konteks ini, kita dapat dengan pasti menentukan apakah suatu objek merupakan anggota himpunan atau bukan. Contohnya, himpunan bilangan genap kurang dari 10 adalah 2, 4, 6, 8. 2. Cara penulisan himpunan. Himpunan biasanya dilambangkan dengan huruf kapital seperti A, B, atau C. Sementara anggotanya ditetapkan di dalam kurung kurawal, misalnya A sama dengan 1, 2, 3, 4. Yang ketiga, himpunan kosong. Himpunan yang tidak memiliki anggota disebut himpunan kosong, yang dilambangkan dengan simbol 0 miring garis atau kurung kurawal kosong. Contohnya, himpunan bilang asli antara 1 dan 2 adalah himpunan kosong. Dan yang keempat, himpunan semesta. Himpunan yang terdiri dari seluruh elemen yang sedang dibahas dalam suatu konteks dinamakan himpunan semesta. Sebagai contoh, jika membahas bilangan dari 1 sampai 10, maka himpunan semestanya adalah S sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan yang kedua adalah jenis-jenis koleksi. Dalam jenis-jenis koleksi, ada beberapa faktor seperti 1. Himpunan kosong. Dalam himpunan kosong, ada macam-macam keterangan seperti 1. Tidak memiliki anggota sama sekali. Himpunan kosong dilambangkan dengan simbol garis miring 0 atau ditulis dengan kurung kurawal kosong. 2. Contoh implementasi. Misalnya, himpunan bilangan asli antara 1 dan 2 adalah kosong karena tidak ada bilangan asli di antara kedua angka tersebut. Yang ketiga, penting dalam logika matematika. Himpunan kosong sering digunakan dalam pembuktian matematis untuk menunjukkan bahwa tidak ada elemen yang memenuhi kondisi tersebut. Dan yang kedua adalah koleksi alam semesta. Ada beberapa faktor dalam koleksi alam semesta seperti 1. Mencakup semua objek dalam konteks tertentu disebut juga sebagai himpunan semesta dan sering dilambangkan dengan S atau U. 2. Contoh aplikasi. Jika konteksnya adalah bilangan antara 1 sampai 10, himpunan semestanya adalah S dalam kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan yang ketiga, landasan dalam operasi himpunan. Dalam konsep seperti komplement, himpunan semesta berfungsi sebagai acuan utama untuk menentukan elemen di luar himpunan tertentu. Dan yang selanjutnya, yang ketiga adalah himpunan berhingga dan tak berhingga. Himpunan berhingga dan tak berhingga juga memiliki beberapa faktor seperti 1. Himpunan berhingga. Himpunan berhingga memiliki jumlah anggota yang terbatas dan dapat dihitung. Contohnya adalah himpunan huruf B sama dengan dalam kurung kurawal A, B, C, D. Yang kedua, himpunan tak berhingga. Memiliki anggota yang tidak terbatas seperti himpunan bilang asli dalam kurung kurawal 1, 2, 3, 4, dan titik-titik-titik. Yang ketiga, relevansi dalam penelitian. Dalam analisis data, mengenali apakah sebuah himpunan berhingga atau tidak berhingga sangat penting untuk menetapkan metode pengolahan datanya. Dan selanjutnya, teori himpunan dalam matematika diskrit yang ketiga adalah operasi pengumpulan. Dalam operasi pengumpulan, ada beberapa faktor seperti berikut. 1. Gabungan atau union. Dalam gabungan atau union ada beberapa keterangan seperti 1. Menggabungkan keanggotaan. Operasi gabungan mengumpulkan semua anggota dari kedua himpunan tanpa pengulangan. Misalnya, jika A dalam kurung kurawal 1, 2 dan B sama dengan dalam kurung kurawal 2, 3, maka A, U, B sama dengan 1, 2, 3. Yang kedua, simbol U. Gabungan dalam teori himpunan ditandai dengan simbol U yang melambangkan penggabungan elemen ke dalam satu kelompok besar. Dan yang terakhir, yang ketiga, digunakan dalam pengolahan data. Operasi union berguna dalam pengelompokan data dari dua sumber berbeda untuk menghasilkan satu set data yang terintegrasi. Dan yang kedua adalah irisan atau interaction seperti berikut. 1. Menemukan elemen umum. Operasi irisan mendefinisikan anggota yang sama-sama ada di dalam kedua himpunan. Contohnya, jika A sama dengan dalam kurung kurawal 2, 3 dan B dalam kurung kurawal 3, 4, maka A, N, B sama dengan 3. Yang kedua, simbol N. Dalam teori himpunan, irisan dilambangkan dengan simbol N untuk mewakili elemen yang menjadi bagian dari kedua himpunan secara bersamaan. Yang ketiga,
implementasi dalam teknologi. Irisan sering digunakan untuk menyaring data, seperti menentukan pelanggan yang memenuhi lebih dari satu kategori atau kriteria. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, adalah selisih himpunan. Dalam selisih himpunan ada beberapa faktor seperti 1. Aplikasi dalam analitik. Selisih sering digunakan untuk membandingkan dataset, seperti mengidentifikasi data yang hanya terdapat pada satu subset data tertentu. Yang kedua, prioritas himpunan pertama. Selisih difokuskan pada anggota himpunan pertama dan keunikannya terindikasi oleh tidak adanya elemen tersebut di himpunan kedua. Dan yang ketiga, elemen eksklusif. Selisih menunjukkan anggota himpunan pertama yang tidak ada di himpunan kedua. Misalnya, jika A sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3 dan B sama dengan dalam kurung kurawal 3, 4, maka A kurang B sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah komplemen himpunan. Komplemen himpunan juga memiliki keterangan sebagai berikut. 1. Elemen di luar subset. Komplemen mengidentifikasi anggota himpunan semesta S yang tidak terdapat dalam himpunan tertentu. Contohnya, jika S sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5 dan A sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, maka A kuadrat C sama dengan 3, 4, 5. Yang kedua, simbol komplemen. Biasanya dilambangkan dengan notasi A kuadrat C yang menunjukkan elemen yang melengkapi himpunan A dalam himpunan semesta. Yang terakhir, yang ketiga, adalah referensi dalam pembagian data. Operasi ini penting dalam pemrograman logika untuk menentukan elemen yang tidak memenuhi kriteria tertentu, seperti data yang dikecualikan dalam sistem pencarian. Selanjutnya, yang keempat, adalah konsep subset atau himpunan bagian. Dalam konsep subset terdiri beberapa keterangan seperti 1. Definisi himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan di mana semua elemen dari himpunan A juga merupakan elemen dari himpunan B. Dalam hal ini, A dikatakan sebagai subset atau himpunan bagian dari B. Yang kedua, contoh praktis subset. Misalnya, jika A sama dengan dalam kurung kurawal 1 dan 2 dan B sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3, 4, maka semua elemen A terdapat di B. Dengan demikian, A adalah himpunan bagian dari B. Yang ketiga, notasi himpunan bagian. Dalam notasi himpunan bagian, jika A adalah subset dari B, maka semua elemen A ada di B. Namun, jika tidak ada elemen A yang berada di B, maka A disebut bukan subset dari B. Dan yang selanjutnya, ada beberapa keterangan sebagai berikut. 1. Subset dan himpunan kosong. Himpunan kosong secara otomatis merupakan subset dari setiap himpunan. Hal ini disebabkan karena tidak ada anggota di himpunan kosong, sehingga tidak ada elemen yang bertentangan dengan aturan subset. Yang kedua adalah subset versus proper subset. Subset berarti semua elemen A ada di B, termasuk jika A sama dengan B, sedangkan proper subset berarti A adalah bagian dari B, tetapi A tidak sama dengan B. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah pentingnya teori himpunan. Dalam pentingnya teori himpunan ada beberapa faktor yang mencakup seperti 1. Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari juga memiliki keterangan seperti 1. Pengelompokan data untuk analisis yang lebih jelas. Teori himpunan digunakan untuk menyusun kelompok-kelompok data seperti pengelompokan siswa berdasarkan jurusan atau barang berdasarkan kategori di toko. Yang kedua, sistem pencarian informasi. Dalam komputer dan internet, teori himpunan digunakan untuk mempercepat pencarian data berdasarkan kriteria tertentu, seperti hasil pencarian yang sesuai dengan kata kunci pengguna. Yang ketiga, manajemen pelanggan dalam aplikasi. Basis data pelanggan pada aplikasi digital memanfaatkan teori himpunan untuk mengelompokkan pengguna berdasarkan preferensi atau kebiasaan pengguna. Selanjutnya, yang kedua, adalah penerapan di dunia teknologi. Dalam penerapan di dunia teknologi, ada beberapa keterangan seperti 1. Pengelolaan data yang efisien dalam basis data. Dengan teori himpunan, data dapat disusun secara terstruktur untuk mendukung pengolahan yang lebih cepat dan efisien, terutama dalam sistem basis data relasional. Yang kedua, pengembangan algoritma dalam pemrograman. Banyak algoritma pemrograman yang didasarkan pada operasi himpunan, seperti penggabungan data, pencarian irisan data, dan pemfilteran data. Yang ketiga, pengelompokan data dalam machine learning. Dalam pembelajaran mesin, teori himpunan sering digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan fitur tertentu untuk membangun model prediktif yang andal. Jadi, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang saya jelaskan. Yang pertama, pentingnya konsep dasar.
Teori himpunan merupakan fondasi utama dalam matematika diskrit yang tidak hanya relevan dalam teori tetapi juga memiliki aplikasi praktis di berbagai bidang. Yang kedua, manfaat dalam kehidupan nyata. Teori ini mempermudah pengelompokan data seperti pengelompokan siswa di sekolah, pengelompokan produk di toko, hingga sistem pencarian data pada komputer dan internet. Yang ketiga, pentingnya dalam teknologi. Dalam ilmu komputer, teori himpunan digunakan dalam pengolahan data, struktur data, dan algoritma pemrograman, yang menjadikannya bagian esensial dalam dunia teknologi modern. Yang keempat, dukung pengembangan pemrograman. Pemahaman teori himpunan diperlukan bagi mahasiswa informatika dan ilmu komputer karena menjadi dasar untuk membangun logika komputasi dan pengembangan perangkat lunak. Dan yang terakhir, yang kelima, simplifikasi hubungan antar data. Dengan teori himpunan, hubungan antar data dapat dianalisis dan dikelompokkan secara terstruktur, membantu dalam manajemen informasi yang kompleks.